Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya serta nikmatnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita senantiasa aturkan atas junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sehingga kita bisa menikmati ibadah Islam tanpa harus mengorbankan jiwa dan raga kita. Pemirsa, menurut kalian apakah itu puasa Ramadan? Dan apakah puasa Ramadan itu berat atau ringan? Tentu untuk sebagian orang ini akan terasa ringan karena mereka sudah memiliki faktor X, yakni akidah, memperdalam ilmu agama, dan mereka juga paham akan nilai-nilai dan manfaatnya. Tapi untuk mereka yang belum paham dan untuk mereka yang belum memperdalam ilmu akidah serta ilmu agama, tentu ini akan terasa berat karena kita juga harus menahan lapar dari pagi hingga sore hari, menahan hawa nafsu kita, sehingga ini akan terasa sangat berat bagi mereka yang belum paham dan belum mengerti nilai-nilainya. Pemirsa, sebuah riset di London University, di sebuah universitas di London, entah itu Universitas Oxford atau Harvard, kita di situ mendengar seorang profesor dari jurusan psikologi yang berkata demikian, mindset manusia itu mempengaruhi akan raganya. Mindset manusia itu mempengaruhi tubuh manusia, sehingga mindset manusia itu cenderung untuk menjauhi kesengsaraan dan mendekati kenikmatan. Nah, ada satu contoh, yakni apabila pemirsa sekalian menyekolahkan anak-anak kalian, nah itu harapannya ingin anak kalian itu menjadi orang yang sukses atau orang yang gagal. Tentunya akan menjadi orang yang sukses, karena mana ada orang tua yang ingin menjadi anaknya menjadi orang yang gagal. Nah, itu hanya salah satu contoh dan masih banyak contoh lainnya. Begitu pula dengan ibadah Ramadan. Apabila mindset kita itu baik, kita menanamkan nilai-nilai baik pada mindset kita tentang ibadah Ramadan, wah, ibadah Ramadan pasti ini kesempatan buat aku memperbanyak amalan-amalan pahala ibadahku. Puasa Ramadan lumayan nih buat nurunin gula darah sama nurunin berat badan. Nah, kalau orang yang udah mindsetnya kayak gitu, itu pasti menjalankan puasa Ramadan itu akan sangat nikmat, akan sangat menyenangkan, dan juga tentu akan terasa ringan. Nah, tapi bagi mereka yang belum paham bagaimana, ngapain sih puasa Ramadan? Pastinya kan berat, gak makan dari pagi, gak sampai sore, dan juga buat apa sih ntar badan juga lemes, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu contoh orang yang mindsetnya itu ditanami nilai-nilai buruk tentang Ramadan. Tentunya kalau orang kayak gitu tuh jangankan sampai sore puasanya, bahkan udah masih pagi itu udah lemes, udah lapar dan lain-lain. Nah, sebenarnya tujuan kita di bulan Ramadan, puasa Ramadan ini apa sih? Tujuan kita itu termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di akhir ayat ada lafaz yang berbunyi la'allakum tattaqun, yakni yang artinya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perlu pemirsa ketahui, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah itu memiliki kedudukan yang tinggi, dan juga Allah memberikan sebuah kemampuan, yakni furqan. Apa artinya? Secara bahasa itu furqan artinya pembeda, tapi secara makna istilahnya furqan berarti kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan juga yang batil.
membedakan antara yang abu-abu, mana hitam, mana putih. Nah, orang-orang yang bertakwa akan mampu membedakan banyak hal-hal yang cenderung di dunia ini hukumnya abu-abu, masih abu-abu. Karena banyak kan sekarang ini hukum yang masih abu-abu, yang masih belum jelas hukumnya. Orang-orang yang bertakwa sudah mampu membedakan. Nah, satu lagi, orang yang bertakwa itu selalu dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dalam amal ibadahnya dan juga dalam perbuatan baiknya, itu pasti akan bernilai berkah di hadapan Allah. Terus, contohnya kalau berdagang, insya Allah hasilnya berkah. Apabila sedang bekerja juga hasilnya insya Allah berkah. Dan apabila ia sedang belajar, insya Allah ilmunya juga berkah. Pada puasa Ramadan ini, orang-orang Islam itu diharapkan menjadi pribadi yang bertakwa dan pribadi yang selalu memperbaiki dirinya. Dalam ibadah Ramadan, orang-orang Islam itu diharapkan dapat memiliki dua hal ini, yakni pahala untuk di akhirat dan juga menjadi manusia yang bertakwa dan mampu bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.